Halo semuanya, salam sehat luar biasa bersama saya, stay at home dan stay safe ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gelombang bunyi. Yang kedua adalah sifat-sifat gelombang bunyi, dan ketiga contoh soal dari gelombang bunyi tersebut. Yang pertama adalah pengertian. Bunyi atau suara merupakan pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Gelombang bunyi terdiri dari berbagai molekul-molekul udara yang bergetar merambat ke berbagai arah. Pada saat molekul-molekul tersebut berdesakan di beberapa tempat, akan menghasilkan wilayah tekanan tinggi. Tetapi, saat molekul-molekul tersebut berada di tempat lain yang merenggang, akan menghasilkan wilayah tekanan yang rendah. Gelombang yang memiliki tekanan tinggi maupun rendah secara bergantian bergerak di udara, menyebar dari sumber bunyi. Gelombang ini akan kemudian mengantarkan bunyi ke telinga manusia. Oke, yang kedua adalah sifat-sifat dari gelombang bunyi. 1. Bunyi itu dapat dipantulkan. Berarti, gelombang yang dipantulkan dan menjadi bunyi akan terjadi bila bunyi tersebut itu mengenai permukaan yang keras, seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kayu, dan lain-lain. Yang penting adalah benda keras, ya, bisa seperti kursi dan sebagainya. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Terjadinya pembiasan karena adanya pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda, contohnya air atau benang. Yang ketiga adalah dapat dipadukan. Contohnya, ada 2 atau 3 macam bunyi yang menghasilkan suatu campuran bunyi yang indah. Contohnya, dalam pertunjukan orkestra, di mana ada beberapa alat musik yang dimainkan bersamaan untuk menciptakan harmoni nada. Yang terakhir adalah dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi merupakan peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah yang sempit. Oke, yang selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dari gelombang bunyi. Dengarkan baik-baik ya. 1. Sebuah mobil ambulans membunyikan suara sirenenya dengan frekuensi 400 Hz. Jika laju mobil ambulans itu adalah 20 meter per sekon dan laju bunyi di udara saat itu adalah 340 meter per sekon, maka tentukan frekuensi sirenenya yang didengar oleh orang saat itu. Kita bisa jawab dengan beberapa penyelesaian. Saya akan contohkan satu aja, yaitu penyelesaian. Kita ketahui dulu yang diketahui. V adalah 340 meter per sekon. VP adalah 0. Vs adalah 20 meter per sekon, sedangkan F0 adalah 400 Hz. Ditanyakan adalah F dari sirenenya, ya. Jawab. Dengan menggunakan persamaan dapat kita ketahui bahwa F sama dengan 340 min 0 per 340 min 20 dikali 400. F diketahui adalah 425 Hz. Jadi, frekuensi yang didengar oleh orang saat itu adalah 425 Hz. Ya, mudah sekali ya. Saya akan berikan gambarnya di sini. Pamungkas dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai gelombang bunyi, yaitu yang pertama tentang karakteristik gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jenis material media rambatnya. Besar cepat rambat bunyi juga bisa dipengaruhi oleh temperatur, khususnya jika media rambatnya ialah gas. Misalnya, cepat rambat bunyi di udara pada suhu normal sebesar 343 meter per sekon kuadrat. Namun, cepat rambat bunyi di udara pada suhu 0 derajat Celcius hanya sebesar 331 meter per sekon kuadrat. Karena cepat rambat bunyi di berbagai media rambatnya berbeda-beda, maka notasi atau persamaan untuk mencari cepat rambat bunyi juga berbeda. Di sini ada notasi rumus cepat rambat bunyi pada ketiga media rambat. Yang pertama yaitu media padat. Dengan rumus V sama dengan
akar E per rho, di mana E merupakan modulus elastisitas material dengan satuan N per meter persegi, dan rho merupakan massa jenis material dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang kedua yaitu media gas dengan rumus V sama dengan delta P akar delta P per rho, di mana P merupakan tekanan gas dengan satuan N per meter persegi dan delta merupakan konstanta Lagrange dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang ketiga yaitu media cair dengan rumus V sama dengan akar B per rho, di mana B merupakan modulus bulk dengan satuan N per meter persegi. Selain itu, berdasarkan frekuensinya, bunyi juga dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Yang selanjutnya yaitu efek Doppler. Efek Doppler merupakan peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak, mendekat atau menjauh. Saat sumber suara diam, kedua penerima mendengar besar frekuensi yang sama. Pada saat sumber suara bergerak, salah satu penerima mendengar frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya, dan penerima lain mendengar frekuensi yang lebih kecil dari sebelumnya. Besarnya frekuensi bunyi yang terdengar penerima dapat dinotasikan dengan ini, di mana V merupakan cepat rambat udara dengan satuan meter per sekon dan FV merupakan kecepatan pendengar dengan satuan meter per sekon. Ini akan bernilai positif jika FV merupakan kecepatan pendengar dengan satuan meter per sekon. Ini akan bernilai plus jika pendengar mendekati sumber bunyi. Akan bernilai minus jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Akan bernilai 0 jika pendengar diam. F8 yaitu kecepatan sumber bunyi dengan satuan meter per sekon. Ini akan bernilai plus jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Akan bernilai minus jika sumber bunyi mendekati pendengar, dan akan bernilai 0 jika sumber bunyi diam. F8 yaitu frekuensi sumber bunyi dengan satuan Hz. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gelombang mekanik dan beberapa contoh gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Suara adalah salah satu contoh gelombang mekanik di kehidupan sehari-hari yang merambat melalui perubahan tekanan udara di dalam ruang atau rapat renggangnya molekul-molekul udara. Tanpa udara, suara tidak dapat dirambatkan. Berikut adalah beberapa contoh gelombang mekanik, yaitu yang pertama ada gelombang air, seperti contoh ombak yang dapat dilihat di pantai, karena gelombang ini memerlukan air sebagai media rambatnya. Yang kedua ada gelombang bunyi sebagai contoh suara yang merambat melalui perubahan tekanan udara. Yang ketiga ada gelombang tali. Gelombang ini memerlukan tali sebagai media rambatnya. Yang keempat ada gelombang pada selinki atau pegas yang memerlukan selinki dalam media sebagai media rambatnya. Gelombang-gelombang yang saya sebutkan tadi adalah gelombang-gelombang yang ditimbulkan oleh adanya getaran mekanik.
di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat gelombang mekanik dan jenis-jenis gelombang mekanik. Yang pertama, sifat-sifat gelombang mekanik itu ada dapat dipantulkan atau refleksi. Gelombang mekanik dapat dipantulkan jika gelombang mengenai medium yang bersifat keras. Tapi jika gelombang mengenai medium yang bersifat lunak, maka gelombang akan diserap. Yang kedua, dapat dibiaskan atau refraksi. Gelombang mekanik dapat dibiaskan jika merambat melalui dua medium yang kerapatannya berbeda. Bila gelombang datang dari medium yang kurang rapat, maka sudut bias akan menjauhi garis normal. Tapi bila gelombang datang dari medium yang lebih rapat, maka sudut bias akan mendekati garis normal. Yang ketiga, dapat dibelokkan atau disebarkan atau difraksi. Gelombang mekanik dapat dibelokkan atau disebarkan jika melalui suatu celah yang sempit. Yang keempat, dapat dipadukan atau interferensi. Hal ini dapat terjadi jika suatu gelombang melalui dua celah yang sempit. Nah, ada dua jenis interferensi, yaitu interferensi destruktif yang sifatnya saling melemahkan dan interferensi konstruktif yang sifatnya saling menguatkan. Nah, jenis-jenis gelombang mekanik yang pertama yang berdasarkan arah rambat dan arah getarannya. Pertama ada gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya, contohnya gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu yang gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya, contohnya gelombang pada bekas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Naftasari dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan rumus gelombang mekanik dan contoh soal gelombang mekanik. Dan saya akan tulis di buku. Nah, ini rumus mencari gelombang mekanik. Rumusnya yaitu ada di sini ya. Ini pertamanya ada. Terus untuk mencari rumus sifat rambat gelombang mekanik, ini rumusnya. Selanjutnya saya akan menuliskan contoh soalnya. Nah, ini contoh soal dari gelombang mekanik. Mencari frekuensi, panjang gelombang, dan sifat rambat gelombang. Dari data di atas dapat diketahui P besar sama dengan P kecil per N. P-nya 8, masukin N-nya 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Sekarang mencari frekuensi getaran. Rumusnya yaitu F sama dengan 1 per T. Satunya turun, T-nya 4. Jadi 1 per 4 sama dengan 2,25. Satuan frekuensinya yaitu Hz. Selanjutnya mencari panjang gelombang. Rumusnya yaitu lambda sama dengan S per N. S-nya yaitu 16. Kemudian N-nya yaitu 2. Langsung aja 16 dibagi 2 sama dengan 8. Selanjutnya mencari cepat rambat gelombang. Rumusnya yaitu V sama dengan F kali lambda. Frekuensinya 0,25, lambdanya 8, langsung aja 0,25 kali 8 yaitu 2. Satuannya cepat rambat gelombang yaitu meter per sekon. Jadi hasilnya 2 meter per sekon. Dari awal ini, jadi frekuensi getarannya 0,25, panjang gelombangnya 8, dan cepat rambat gelombangnya 8.